Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat Majlis Ta'lim Al-Amin, kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membacakan tentang khutbatul hajah, bahwasanya Nabi SAW ketika khutbah Jumat memulainya dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah rangkaiannya apa saja? Yang pertama memuji Allah, yang kedua kemudian membaca sholawat, yang ketiga membaca 3 ayat atau 3 surat. Yang pertama Al-Imran 102, yang kedua An-Nisa ayat 1, yang ketiga Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Tadi sudah kita bacakan di muqaddimah kajian ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini Nabi biasa membacakannya ketika khutbah Jumat, termasuk di awal majelis, termasuk khutbah nikah. Setelah membaca tahmid, sholawat, membaca surat Al-Imran 102, An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab 70-71. Kemudian Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya dari bahaya bid'ah. Padahal para sahabat
orang-orang yang terhadap kemungkaran sangat jauh dan kepada kebaikan sangat dekat, kepada larangan sangat jauh, kepada perintah sangat dekat. Meski demikian, Nabi terus mengingatkan mereka tentang bahaya bid'ah. Itu sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Maka lebih utama lagi untuk terus diingatkan tentang bahaya bid'ah. Tetapi sayangnya sebagian kaum muslimin kalau diingatkan tentang bid'ah, mereka marah-marah, mereka tidak terima, dan yang mengingatkan disebut sebagai orang radikal, yang mengingatkannya disebut sebagai orang aliran keras dan semacamnya. Ini keliru. Wong sahabat saja loh terus diingatkan, mestinya kan kita lebih utama lagi untuk diingatkan. Apakah ibu-ibu sudah hafal khutbatul hajah? Sudah hafal? Sudah hafal ibu? Kan sering dengar, innal hamdalillah, sering dengar ya? Sering dengar. Ali Imran ayat 102 menyeru kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian jangan sampai kita mati kecuali sebagai muslim. Bagaimana kita mati sebagai muslim? Ya kita mengupayakan selama hidup keislaman kita jangan sampai batal. Kemudian An-Nisa ayat 1, Allah menyeru kita untuk bertakwa kepada Allah, kemudian memerintahkan agar jangan sampai putus silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini yang kedua. Jadi diingatkan tentang masalah silaturahim. Kemudian yang ketiga, Al-Ahzab 70-71, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian bentuk ketakwaannya berupa apa? Ngomong yang baik. Wa qulu qaulan sadida, ngomong yang baik. Jadi ada berapa poin dari khutbatul hajjah? Surat Al-Imran 102, agar jangan sampai mati kecuali muslim. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, jangan ngomong kecuali yang baik, ngomong yang baik-baik. Jadi ternyata 3 perkara ini yang terus disampaikan di awal majelis. Baik, sekarang kita lanjutkan ibu. Wa man ta'ammala khutaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khutaba ashabihi wajadaha kafilatan bi bayanil huda wat tauhid. Barang siapa yang merenungi khutbah-khutbahnya Nabi, juga khutbah-khutbahnya para sahabat, niscaya dia akan mendapati khutbah-khutbah tersebut mencukupi untuk penjelasan tentang petunjuk tentang tauhid. Wa dzikri sifati Rabbi jalla jalaluh, demikian juga tentang sifat-sifat Allah jalla jalaluh. Wa usulil iman al-kulliyah, juga tentang prinsip-prinsip keimanan secara menyeluruh. Wa da'wati ilallah, juga tentang seruan kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Wa dzikril ayat ta'ala allati tuhabbibuhu ila khalqihi. Maaf. Wa dzikri alaihi, saya salah baca. Wa dzikri alaihi ta'ala allati tuhabbibu ila khalqihi. Kemudian menyebut kenikmatan yang Allah motivasi para hamba untuk selalu mengingatnya. Wa ayyamihi allati tukhawifuhum min ba'sihi. Kemudian juga tentang hari kiamat yang kita
diperintahkan untuk takut kepadanya. Wal amri bi dzikrihi wa syukrihi alladhi yuhabbibuhum ilaihi. Kemudian tentang perintah berzikir dan bersyukur yang akhirnya kita mencintainya, mencintai zikir dan syukur. Fayadkuruna min azamatillah wa sifati wa asma'ihi ma yuhabbibuhu ila khalqihi. Kemudian Nabi khutbahnya juga para sahabatnya berbicara tentang keagungan Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya yang para hamba diperintahkan untuk terus mengingatnya. Wa ya'muruna min ta'ati wa syukrihi, juga perintah untuk mentaatinya dan bersyukur kepadanya. Wa dzikri ma yuhabbibuhum ilaih, juga perintah bersyukur dan terus berzikir. Fayansarifu sami'una wa qad ahabbuhu wa habbahum. Ketika jamaah usai mendengarkan khutbah, maka tertanamlah pada jiwa-jiwa mereka perhatian terhadap apa yang didengarkannya, tentang perkara-perkara tadi, Para sahabat, para tabi'in begitu usai mendengarkan khutbah langsung terpatri kuat memahami apa yang didengarkan dan berusaha mengamalkannya. Wa kana yukthiru ayatuba bil Qur'an wa surati Qaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berkhutbah dengan surat Qaf dan ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus ayat-ayat Al-Qur'an dan memperbanyak surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Itu yang Nabi sampaikan secara porsi besar adalah ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya surat Qaf. Qalat Ummu Hisham bintu Harithah bin Nu'man, ma hafidhu Qaf illa min fiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yaktubu biha al-minbar. Ummu Hisham bintu Harithah bin Nu'man mengatakan, saya menghafal surat Qaf. Saya tidaklah hafal surat Qaf melainkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat khutbah di atas mimbar. Jadi maksudnya bagaimana, Ibu? Surat Qaf hafal bukan menghafal kemudian ditasmi'kan, diperdengarkan, enggak. Tapi menghafalnya karena keseringan mendengar Nabi khutbah di atas mimbar dan dia mendengarkan. Menunjukkan apa? Nabi sering sekali khutbah dengan surat Qaf. Apa kata Ummu Hisham? Ummu Hisham menuturkan bahwasanya dia dan keluarganya seringkali memakai tungkunya Nabi selama kurang lebih 2 tahun. Untuk apa memakai tungkunya Nabi? Untuk membuat roti. Ini Ummu Hisham yang menunjukkan, pernyataan Ummu Hisham menunjukkan dia tetangga dekatnya Nabi, sehingga
suka-suka memakai tungkunya Nabi. Dia dan keluarganya meminjam tungkunya Nabi, bareng-bareng memakai tungku yang ada di rumah Nabi untuk membuat roti. Berarti keberadaannya dia dari masjid dekat apa tidak? Dekat. Makanya dia mengatakan, saya tidak hafal surat Qaf melainkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah di atas mimbar. Hadis Ummu Hisam ini menguatkan betapa beliau sering sekali khutbah Jumat dengan membawakan surat Qaf. Sampai Ummu Hisam hafal. Surat yang ibu hafal tanpa ibu sengaja menghafal surat apa ibu? Surat yang ibu hafal tanpa ibu sengaja menghafal karena sering dengar surat apa? Gak ada ibu. Sebagian kaum muslimin di banyak tempat itu surat Yasin. Mereka tidak sengaja menghafal surat Yasin, tapi kemudian hafal. Soalnya di sekitarnya sering Yasinan. Nah gitu. Nah Ummu Hisam itu enggak sengaja menghafal surat Qaf karena keseringan mendengar Nabi khutbah dengan surat Qaf. Wala'alla ihtiyarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li surati Qaf li'annaha tashmalu 'ala al-mawa'id waz-zawajir asy-syadidah wa ba'dha min ahwali yaumil qiyamah min mautin wa ba'tsin wa nusyurin wal jannah wan nar.